Selamat pagi, perkenalkan nama saya Feni Rini Taneo dari Prodi Pendidikan Profesioners tingkat 1 kelas B. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang andrologi dasar. Pengertian andrologi dasar. Andrologi adalah ilmu yang khusus mempelajari tentang struktur dan fungsi sistem reproduksi pria. Peneliti andrologi termasuk penyakit alat vital pria, gangguan fungsi seksual pria, penyakit kelamin, serta penyakit yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi pria. Organ genitalia pria tidak seperti pada wanita terhubung dengan organ urinaria sehingga lazim disebut organ atau sistem genitourinaria. Meskipun jalur yang ditempuh sel sperma tidak seluruhnya terhubung dengan jalur produksi urin, bahkan sesungguhnya jalur ini hanya menyatu dengan bagian uretra. Ruang lingkup andrologi. Dalam mempelajari permasalahan kesehatan reproduksi pria, tentu saja perlu dipahami organ dan mekanisme reproduksi dari laki-laki normal. Masalah andrologi dapat berupa masalah pada sperma, masalah pada semen, dan masalah pada organ kelamin. Masalah pada kualitas dan kuantitas sperma pada umumnya disebabkan oleh penyakit yang bersifat sistematik seperti diabetes mellitus, penyakit infeksi, gangguan fungsi hati, dan ginjal. Yang berikut adalah spermatozoa. Sperma disebut juga spermatozoa adalah sel gamet dari laki-laki. Sel ini mempunyai ukuran panjang keseluruhan 50-60 mikrometer, di mana terdiri dari 3 bagian, yaitu bagian kepala, bagian tengah atau leher, dan ekor. Spermatozoa atau sperma dihasilkan oleh testis, sedangkan cairan seminal diproduksi oleh kelenjar tambahan di sepanjang saluran reproduksi pria. Ukuran spermatozoa yang normal sekitar 20 juta mil. Proses pembentukan spermatozoa dipengaruhi oleh kerja beberapa hormon yang dihasilkan kelenjar hipofisis, yaitu yang pertama LH atau luteinizing hormon merangsang sel Leydig untuk menghasilkan hormon testosteron. Yang kedua adalah FSH atau follicle stimulating hormon merangsang sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein yang akan memacu spermatogonium untuk memulai proses spermatogenesis. Yang berikut adalah struktur sel sperma atau spermatozoa. Spermatozoa terletak berdekatan dengan membran basalis tubulus seminiferus. Sperma dewasa ini terdiri dari 3 bagian, yang pertama kepala, bagian tengah, dan ekor. Kepala sperma mengandung nukleus. Bagian ujung kepala ini mengandung akrosom yang menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menembus lapisan-lapisan sel telur pada waktu fertilisasi. Bagian tengah sperma mengandung mitokondria yang menghasilkan ATP sebagai sumber energi untuk pergerakan sperma. Ekor sperma berfungsi sebagai alat gerak. Pengertian spermatogenesis. Spermatogenesis adalah pembentukan sperma di dalam tubulus seminiferus. Dinding tubulus seminiferus dilapisi oleh sel germinal atau spermatogonium. Spermatogenesis terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama adalah sperma primer, yang kedua adalah sperma sekunder, yang ketiga adalah spermatid, dan yang keempat adalah sperma. Hormon-hormon yang mempengaruhi spermatogenesis. Hormon-hormon yang mempengaruhi pembentukan sperma atau spermatogenesis yaitu yang pertama adalah hormon gonadotropin. Dihasilkan oleh hipotalamus di bagian dasar dari otak yang merangsang kelenjar hipofisis bagian depan atau anterior agar mengeluarkan hormon ICSH dan LH. Yang kedua adalah ICS atau interstitial cell stimulating hormone. Berfungsi mempengaruhi dan merangsang perkembangan tubulus seminiferus dan sel Sertoli untuk menghasilkan ABP atau androgen binding protein pengikat androgen yang memacu pada pembentukan sperma. Yang ketiga adalah LH atau
luteinizing hormone, berfungsi merangsang sel-sel interstisial atau sel lining untuk mengekskresikan hormon testosteron atau androgen. Yang keempat adalah hormon testosteron. Dihasilkan oleh testis yang berfungsi merangsang perkembangan organ seks primer pada saat embrio belum lahir, mempengaruhi perkembangan alat reproduksi dan ciri kelamin sekunder misalnya jambang, kumis, jakun, suara membesar, serta memelihara ciri-ciri kelamin sekunder dan mendorong terjadinya spermatogenesis. Yang berikut adalah kelainan pada sel sperma atau spermatozoa. Yang pertama adalah kelainan bentuk atau morfologi. Sperma yang normal berbentuk seperti kecebong, terdiri dari kepala, tubuh, dan ekor. Kelamin seperti kepala kecil atau tak memiliki ekor akan mempengaruhi pergerakan sperma. Yang kedua adalah pergerakan lemah. Untuk mencapai sel telur, sel sperma harus mampu melakukan perjalanan panjang. Ini pun terjadi penentu terjadinya pembuahan. Jumlah sel sperma yang cukup jika tak dibarengi pergerakan yang normal membuat sel sperma tak akan mencapai sel telur. Sebaliknya, kendati jumlahnya sedikit namun pergerakannya cepat bisa mencapai sel telur. Sperma dikatakan normal bila memiliki gerakan normal dan dengan kategori A lebih besar atau sama dengan 25%, atau B lebih besar atau sama dengan 50%. Spermatozoa yang normal satu sama lain terpisah dan bergerak sesuai arahnya masing-masing. Yang ketiga adalah cairan semen terlalu kental. Cairan semen yang terlalu kental mengakibatkan sel sperma sulit bergerak. Pembuahan pun jadi sulit karena sel sperma tak berhasil mencapai sel telur. Pada kasus normal, saat diejakulasi, cairan semen dalam bentuk kental akan mencair antara 15-60 menit. Yang keempat adalah saluran tersumbat. Saat ejakulasi, sperma keluar dari testis menuju penis melalui saluran yang sangat halus. Jika saluran-saluran itu tersumbat, maka sperma tak bisa keluar. Umumnya hal ini disebabkan trauma pada benturan. Biasanya juga karena kurang menjaga kebersihan alat kelamin sehingga menyuburkan kehidupan virus. Yang kelima adalah kerusakan testis. Testis dapat rusak karena virus dan berbagai infeksi seperti gondong, gonorrea, sifilis, dan sebagainya. Testis merupakan pabrik sperma. Testis ini sangat sensitif, mudah sekali dipengaruhi oleh faktor-faktor luar. Jika testis terganggu, produksi sperma bisa terganggu. Mungkin saat berhubungan, pria tetap mengeluarkan sperma, hanya saja tanpa sel sperma atau azoospermia. Baik, mungkin itu sedikit penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mengucapkan